Oke, baik, kita akan lanjutkan sekarang yang metode yang activity based costing. Nah, tadi dalam metode activity based costing ini adalah aktivitasnya, sedangkan ini adalah cost drivernya. Kita akan tentukan dulu aktivitas beserta dengan cost drivernya. Oke, biaya variabel jangka pendek itu cost drivernya adalah jam mesin. Nah, tadi jam mesin itu adalah ini jam mesinnya. Jumlah produksinya adalah sekian. Maka kita cost driver untuk jam mesinnya adalah jumlah produksi dikalikan dengan jam mesin. Ini adalah jumlah jam mesin. Totalnya 1650 sama dengan jam tenaga kerja. Nah, kemudian cost driver yang kedua adalah jumlah putaran produksi. Nah, kita lihat total putaran produksi jumlahnya adalah 24. Ya, sehingga di sini 24 itu adalah cost driver yang kedua. Yang ketiga sama jumlah putaran produksi untuk biaya setup mesin. Jadi kita ini akan gunakan untuk dua aktivitas. Berikutnya adalah biaya penanganan material, itu dasarnya atau cost drivernya adalah jumlah komponen material. Kita akan hitung berapa jumlah material. Tadi dikatakan adalah ini untuk produk A per unitnya membutuhkan 8 material, produk B 5 material, produk C ada 8 dan produk D adalah 6. Maka kita akan hitung berapa biaya material untuk masing-masing jenis produk. Ini adalah jumlah produksi untuk masing-masing produk, ini adalah kebutuhan material per unitnya. Berarti di sini untuk membuat produk A sebanyak 25 unit membutuhkan material sebanyak 200, produk B 125 dan produk C 2000, serta produk C adalah 1500. Jadi total material yang dibutuhkan adalah 3825. Kita sudah bisa menghitung cost drivernya masing-masing, maka selanjutnya kita akan menentukan tarif per aktivitas. Oke. Ini adalah aktivitasnya sesuai yang ada di kasus tadi. Ini adalah aktivitasnya. Oke. Sedangkan ini adalah biaya aktivitasnya. Aktivitas variabel jangka pendek 8.250, kemudian untuk penjadwalan produksi dan kemudian setup mesin, kemudian adalah penanganan material. Nah, biaya ini dibebankan kepada seluruh produk A, B, C, dan D. Nah, penentuan tarif nanti adalah digunakan untuk membagi biaya ini untuk porsi masing-masing produk, berapa jumlah yang dibebankan kepada masing-masing produk untuk aktivitas-aktivitas ini. Oke. Baik, sekarang kita akan hitung berapa jumlah tarifnya. Ini adalah aktivitas untuk biaya variabel jangka pendek. Tadi cost drivernya adalah jumlah jam mesin. Ini adalah jumlah biaya aktivitas yang diambil dari sini tadi. Ya, ini. Ya. Oke. Kemudian ini adalah jumlah cost drivernya. Cost drivernya adalah jumlah mesin. Tadi kita sudah hitung jumlah mesinnya adalah ini. Kita sudah hitung tadi jumlah mesin. Ya. Kemudian untuk biaya penjadwalan produksi ini adalah jumlah putaran produksi, cost drivernya. Biayanya totalnya ada 7.680. Di sini ada 7.680. Ya. Oke. Ini adalah putaran produksinya 24 kali putaran sehingga tarifnya adalah 320. Ini diperoleh dari jumlah biaya aktivitas dibagi dengan cost drivernya. Ya. Kemudian biaya setup mesin untuk aktivitas setup mesin sama, yang digunakan adalah jumlah putaran produksi. Nah, total biayanya tadi adalah 3.600 untuk setup mesin. Nah, kemudian putarannya adalah 24 kali putaran sehingga tarif per satu kali putaran adalah Rp150. Biaya penanganan material yang digunakan adalah jumlah komponen material. Nah, di sini totalnya ada 7.650, itu adalah biaya penanganan material 7.650. Nah, sehingga kita bisa menghitung tarifnya. Nah, tarifnya dasarnya adalah komponen material. Tadi sudah kita hitung komponen materialnya adalah ini.
3.825 jadi seluruh material yang digunakan. Ya, oke. Nah, tarifnya adalah Rp2. Jadi, biaya penanganan material sebesar sekian ini dibebankan ke masing-masing produk, per unitnya adalah Rp2. Oke. Berikutnya kita sudah menentukan tarif, maka kita bisa menghitung dari harga pokok produk. Ini adalah biaya utama. Biaya utama ini adalah merupakan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja yang tadi sama dengan yang metode full costing tadi. Ya, ini. Ya, dari biaya ini. Biaya material dan biaya upah yang metode full costing. Maka kita kalau mau dirinci silahkan biaya material dan biaya tenaga kerja atau upah jumlahnya masing-masing adalah sekian. Kemudian kita akan menghitung biaya overhead pabrik mulai dari biaya variabel jangka pendek. Tadi tarifnya adalah Rp5 per jam. Yang sudah dihitung di sini tadi Rp5 per jam. Nah, sehingga untuk produk A tadi Rp5 per jam tenaga kerja. Jumlah jam kerja yang digunakan oleh produk A, nah jam kerjanya tadi, ini jam kerja langsung adalah 50 jam, produk B 100, produk C 500 dan seterusnya. Maka kita bisa menentukan untuk produk A adalah 250, yaitu 50 dikalikan dengan 5 jam. Kemudian untuk produk B sama berapa jam yang digunakan tadi, yaitu 100 jam dikalikan dengan tarif per unitnya adalah 5 jam, Rp5 per jam. Begitu juga untuk produk C dan produk D. Kemudian biaya penjadwalan produksi, tarifnya adalah sekali jadwal produksi Rp320. Dasar yang digunakan untuk biaya penjadwalan produksi tadi adalah untuk cost drivernya, biaya penjadwalan adalah putaran produksi. Sekarang kita lihat data putaran produksi. Di sini untuk produk A putarannya adalah 3 kali, produk B 4 kali, produk C 7 dan produk D 10. Maka ini akan dikalikan dengan tarifnya. Ini untuk produk A itu ada 3 kali putaran, ini 4 kali putaran, berarti ini 3 dikali 320, ini 4 dikalikan 1280, tergantung dari berapa kali putaran tadi di kasusnya, berapa kali putaran. Produk D 10 kali putaran, jadi produk D-nya adalah 3 sekian. Oke. Kemudian biaya setup mesin itu juga berdasarkan putaran. Tarif per sekali putaran 150, ini 3 kali putaran berarti 150 dikalikan 3. Kemudian yang ini adalah 4 kali putaran, berarti 4 dikalikan 150 dan seterusnya. Penanganan material tarifnya Rp2. Dasarnya adalah komponen yang digunakan. Tadi kita sudah hitung, ini adalah komponen yang digunakan untuk produk A 200, produk B 125, produk C 2000, produk D 1500. Sehingga ini tinggal dikalikan saja dengan tarifnya. Ini adalah 200 dikalikan 2, hasilnya adalah sekian. Kemudian yang kedua untuk yang produk B ada 125, berarti 125 kali 2. Kemudian produk C adalah 2000, berarti 2000 kali 2 dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita jumlahkan semuanya. Ini adalah jumlah harga pokok produk untuk produk A, ini produk B, produk C dan seterusnya. Kemudian ini jumlah produksinya, sehingga HPP per unit adalah total biaya produksi bagi dengan unitnya. Ini adalah harga pokok produk per unit untuk masing-masing jenis produk A, B, dan C. Nah, sekarang kalau kita bandingkan, ya, maka hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah kalau menggunakan full costing tadi, ini adalah menggunakan yang metode variable costing. Demikian kira-kira penjelasan terkait dengan metode harga pokok produk, metode full costing, variable costing, activity based costing beserta dengan kasusnya. Terima kasih.